Sebagai orang Palestina sekaligus warga Amerika, bagaimana perasaanmu mengetahui uang pajakmu dipakai oleh pemerintahmu untuk mendanai kekejaman ini? Semoga Allah mengampuni kami. Merasa bersalah, marah, sedih, semuanya di saat bersamaan, sepanjang waktu. Sebagai seseorang yang tinggal di Amerika, bandingkan sebelum dan sesudah kejadian ini, perubahan seperti apa yang kamu lihat pada persepsi orang-orang di sekitarmu pada pemerintah mereka dan Israel? Aku mulai menyadari bahwa uangku dipakai untuk membunuh keluargaku. Sungguh amat gila yang sedang dilakukan pemerintah pada kita, kan? Mengambil uangku, lalu membunuh keluargaku. Ini kriminal. Assalamualaikum Dr. Omar Sulaiman, terima kasih banyak telah menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu bersama kami di sini. Sebagai umat, kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Telah hampir 3 bulan, saudara-saudari kita di Palestina mengalami penindasan keji dari salah satu negara paling kejam dalam sejarah. Bukan hanya para muslim, tapi banyak orang dengan berbagai latar belakang di seluruh penjuru dunia geram dengan kejadian ini. Dan jazakallah khairan atas perjuanganmu menyuarakan saudara-saudari kita, menyebarkan kebenaran dan meningkatkan kesadaran dengan segala cara yang kamu bisa. Jazakallah khairan insyaallah. Barakallah. Terima kasih sudah mengundangku. Suatu kehormatan bisa berada di sini lagi denganmu. Jazakallah khair Syekh. Semisal ada seorang pria bernama Jonathan tinggal di Amerika, dia berkata, ini masalah umat muslim, bukan urusanku. Kenapa aku harus peduli? Aku hanya ingin hidup dan menangani urusanku sendiri. Apa yang ingin kamu katakan padanya dan orang lain yang juga berpikir demikian? Sebenarnya sekarang ada banyak jenis-jenis Jonathan yang berbeda, dan Amerika sekarang menjadi negara yang berbeda, dan prioritas rata-rata warga Amerika sudah jauh berbeda. Menurutku kita bisa menantang Jonathan berdasarkan pernyataan yang dia buat. Kalau dia yakin bahwa kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah sekarang, mengapa kamu biarkan kejahatan terhadap hak asasi manusia terkejam terjadi di hadapanmu oleh pemerintahmu menggunakan uangmu? Jadi kalau kamu mengaku menjunjung hak asasi manusia, maka seharusnya kamu peduli. Kalau kamu mengaku menjunjung keadilan dan hak-hak kemanusiaan, mengapa kamu mengabaikannya? Jika kamu orang yang mengaku bahwa Amerika infrastruktur ekonominya sedang hancur, semakin meningkat jumlah tunawisma di sini, banyak orang yang tidak bisa makan. Dan Amerika, menurutmu, sayangnya, jatuh dalam kemiskinan. Maka kamu harus peduli mengapa uangmu, pajak yang kamu bayar dipakai untuk membunuh anak-anak bukannya memberi makan anak-anak di sini. Jika kamu, Jonathan, peduli terhadap kecukupan pangan anak-anak di Amerika, mengapa tidak kamu tanyakan miliaran dolar yang dipakai untuk membunuh anak-anak lain di negara lain? Uangnya mengalir ke kantong-kantong pabrik senjata, sementara orang-orang di sini kelaparan dan sistem kesejahteraan hancur. Jika kamu orang yang mengaku peduli terhadap bagaimana uangnya digunakan, setiap warga Amerika yang uang pajaknya dipakai untuk mendanai genosida, seharusnya peduli. Kita terlibat, baik kita suka atau tidak, kita terlibat. Jadi yang aku katakan pada tetangga Amerikaku, aku katakan pada teman di kantor, pada orang-orang di lingkungan, bahwa semua ini dilakukan atas namamu, dengan uangmu. Maka kamu seharusnya peduli karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kamu bisa bertindak dengan bergabung dalam suara yang menentang kekejaman yang sedang terjadi di depan mata kita. Lalu, sebagai orang Palestina dan warga Amerika, bagaimana perasaanmu mengetahui uang pajakmu dipakai oleh pemerintahmu untuk mendanai kekejaman ini? Semoga Allah mengampuni kami. Merasa bersalah, marah, sedih, semuanya di saat bersamaan, sepanjang waktu. Aku mulai menyadari bahwa uangku dipakai untuk membunuh keluargaku. Sungguh amat gila yang sedang dilakukan pemerintah pada kita, kan? Mengambil uangku, lalu membunuh keluargaku. Ini kriminal. Aku merasa gelisah, sangat marah, bersalah, sehingga terus-menerus merasa gelisah. Tapi aku tahu, aku harus bersuara. Aku harus bangkit dan berusaha mengubahnya dengan segala hal yang aku bisa. Jadi tanggung jawabku harus bersuara lebih lantang dibandingkan tanggung jawab seseorang yang tinggal di negara yang tidak mendukung genosida saat ini. Menurutku sekarang, seluruh dunia harus bersuara. Siapapun yang bisa akses media sosial, yang bisa mengakses hubungan dengan pemerintah mereka, siapapun yang bisa mengakses masyarakat luas harus melakukan yang mereka bisa. Namun, menurutku kita sebagai warga Amerika punya tanggung jawab lebih besar. Karena warga Amerika seluruhnya, uang pajak kita yang dipakai. Lalu sebagai Muslim Amerika, warga Palestina Amerika, mereka membunuh saudara kita sendiri dengan uang kita. Sungguh sangat gila. Jadi aku punya tanggung jawab untuk membencinya di hatiku. Seperti yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu melihat keburukan, kamu melihat kejahatan. Ini salah satu keburukan. Ini keburukan seburuk-buruknya kejahatan. Aku mengutuknya dalam hatiku. Allah tahu, aku membencinya dalam hatiku.
aku menentangnya dengan lisanku, dan apapun yang bisa aku lakukan untuk menghentikan kejahatan itu bergerak, dan insya Allah Ta'ala akan kita lakukan dan gigih dalam perjuangan kita. Sama seperti penduduk Gaza yang tabah menentang penindasan brutal ini. Kita akan berusaha keras. Tapi aku harap Allah mengampuni kami. Aku sering berpikir Allah menanyakan tentang ini padaku. Dan menurutku banyak Muslim Palestina dan sebagainya. Subhanallah, mereka yang tinggal di sini. Aku sudah kehilangan keluarga di Gaza. Ada orang-orang di sini. Salah satu sahabatku yang jarak rumahnya dekat sekali denganku. Dia sudah kehilangan 21 anggota keluarga. Dan ironisnya, dia seorang pemilik bisnis. Berarti dia harus membayar pajak yang dipakai untuk membunuh setiap anggota keluarganya. Inilah ironi yang sedang kita hadapi. Kami memohon ampunan pada Allah dan memohon agar Allah memberikan kami kekuatan agar kami melakukan sesuatu dan mengubah keadaan dan melakukan semua yang kita bisa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah zikir yang menjadi semboyan penduduk Palestina dan menjadi semboyan Muslim di seluruh dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ketika kita melihat kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah kita atau kejahatan yang dibiarkan oleh pemerintah kita, jika kamu tinggal di tempat lain, dalam kasus ini Amerika Serikat, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi jika kamu tinggal di negara yang kejahatan dibiarkan oleh pemerintahmu dan pemerintahmu tidak cukup berusaha bertindak menentang kekejaman ini, lalu ucapkanlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku berusaha sekuat tenaga dengan semua yang aku miliki untuk menghentikannya. Insya Allah. Tapi Allah yang Maha Kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Pemerintah Israel berkata, Hamas yang bertanggung jawab atas korban di Gaza karena mereka yang memulainya dan mereka menggunakan warga sebagai tameng manusia. Mereka bersembunyi di lorong-lorong. Tidak ada pilihan lain selain memusnahkan mereka dengan meluncurkan bom. Kami tidak bersalah atas yang terjadi, Hamas yang bersalah. Bagaimana jawabanmu terhadap pernyataan ini? Inilah pernyataan yang dipakai untuk membenarkan perang di Irak dan Afghanistan. Inilah pernyataan yang dipakai membenarkan pemusnahan manusia sepanjang sejarah. Dan itu berasal dari gagasan yang sangat rasis, yaitu mereka bukanlah manusia. Oleh karena itu, satu-satunya cara mengatasi mereka adalah dengan memusnahkan mereka, dan mereka tidak bisa dipercaya. Jadi kita harus mengatur mereka dengan kejam, karena mereka orang-orang kejam. Dan jika kita biarkan mereka hidup, mereka akan menyebarkan kejahatan di seluruh dunia. Inilah logika yang dipakai untuk memusnahkan suatu populasi. Bahkan ada seorang penulis hebat, Greg Mitchell, yang menulis bagaimana Amerika menggunakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, kemudian memakai Hollywood untuk menyebarkan suatu propaganda dan gagasan tertentu untuk membenarkan Amerika memusnahkan para penduduk ini. Jadi ketika itu terjadi ke Gaza dan Palestina, dan apa yang sedang terjadi di sana sekarang, salah satu permasalahan Israel, yaitu mereka tidak mengikuti aturan standar. Jadi aturan terorisme menganggap semua orang dan semua yang ada dalam wilayah dalam tanda kutip musuh, bebas diperlakukan, karena itu satu-satunya cara menghancurkan infrastruktur teroris. Itulah aturan pada semua serangan teroris terhadap penduduk sipil. Lalu apakah Israel ingin mengikuti aturan teroris atau mereka ingin mengikuti aturan sebagai pemerintahan? Jika pemerintahan, tentu punya aturan tata cara yang harus ditaati dan dijunjung dalam kegiatan militer mereka, kebijakan dalam dan luar negeri mereka. Jadi apakah Israel mengikuti aturan tersebut? Jawabannya selalu dan sudah pasti tidak. Israel tidak mengikuti aturan dan Israel tidak peduli. Ada aturan-aturan dalam berperang. Israel mengabaikan semua aturan perang karena tidak ada mekanisme internasional yang mengikat mereka karena mereka punya dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat. Peluncuran bom tanpa ampun adalah kejahatan perang. Menggunakan bom fosfor putih. Jika kamu melihat sendiri akibat fosfor putih pada manusia, kamu akan tahu mengapa menggunakan fosfor putih itu adalah kejahatan perang. Serangan bom ke wilayah pemukiman, membuat populasi kelaparan. Semua ini adalah kejahatan perang. Israel melakukan kejahatan perang di hadapan kita. Namun tidak ada mekanisme internasional yang menghentikan mereka. Jadi aturan yang mereka pakai adalah harus memusnahkan seluruh populasi. Jika ada organisasi atau negara lain yang melakukan tindakan serupa, maka kita berhak mengutuknya. Namun mengapa Israel mendapat kebebasan dan diperbolehkan menyerang rumah sakit, serangan bom ke sekolah, dan pengungsian, hingga mengebom seluruh wilayah pemukiman? Dan jika ini tentang menyerang Hamas, lalu mengapa 2/3 dari korban mereka adalah wanita dan anak-anak? Sangat tidak masuk akal. Yang kita lihat foto-foto dari Gaza bukanlah komandan militer yang menjadi korban, bahkan berlawanan dengan pernyataan mereka, bukan tentara militer atau pejuang. Tidak, yang kita lihat malah wanita dan anak-anak yang menjadi korban bom tanpa terkecuali. Dan mereka berkata sendiri dalam bahasa Yahudi kepada jaringan media di sana bahwa tujuannya bukanlah serangan bom terkendali, melainkan pemusnahan etnis. Benyamin Netanyahu dengan jelas menyatakan atas yang dia
dia lakukan. Jelas sekali dia mengucapkan, tujuannya adalah pemusnahan etnis di Gaza, memutarbalikkan alasan mereka sendiri. Masalahnya bukan hanya alasan mereka yang keliru, masalahnya ada pada para media terutama di Barat bersedia menyebarkan propaganda mereka, dan pemerintah Amerika yang mendorong genosida ini terus berlanjut tanpa meminta pertanggungjawaban Israel atau membiarkan dunia menghentikan mereka, sehingga membuat PBB dan organisasi hukum dunia menjadi tidak berfungsi karena hak veto yang dilakukan Amerika dan kekuatan yang dimilikinya di pengadilan internasional ini. Lalu para Zionis dengan sombong berkata, kalian para Muslim berbicara tentang menghentikan kami, tapi sudah 3 bulan berlangsung dan tetap tidak ada dampak apapun. Jumlah kalian 2 miliar dan ada lebih dari 50 negara mayoritas Muslim. Kalian bilang, kita satu umat, tapi tak bisa membentuk aliansi untuk menyelamatkan saudara-saudarimu. Kami punya finansial dan kekuatan media. Kami memiliki dukungan dari negara paling kuat. Apa kamu pikir bisa menghentikan kami dengan tidak membeli kopi karamel macchiato atau burger? Bagaimana kamu menjawab pernyataan seperti itu? Masyarakat di negara Muslim, ketika mereka bisa melakukan unjuk rasa, maka mereka turun ke jalan. Bahkan meskipun mereka dilarang berunjuk rasa dan protes, hati mereka bergelora. Semua ini telah memperkuat kembali dunia Muslim. Sepenuhnya telah menjadi bumerang karena telah menyatukan umat Muslim yang telah lama tidak bersatu. Dan kita menunjukkan kekuatan dengan memboikot Starbucks dan lainnya, para perusahaan dan pihak yang mendukung Israel, yang mendukung perluasan wilayah, yang mendukung penganiayaan setiap hari terhadap saudara dan saudari kita. Kita tunjukkan kekuatan kita. Dan strategi ini diambil langsung oleh para pejuang Afrika Selatan yang menolak pemisahan ras di Afrika Selatan menggunakan strategi boikot. Jadi inilah strategi yang telah menggagalkan sistem pemisahan ras pada abad ke-20 dan insya Allah akan menjadi bagian dari strategi yang menggagalkan pemisahan ras di abad ke-21 dan kita akan ikut andil di dalamnya. Kalian bisa membungkam dan menyuap pemerintah, negara-negara tetangga, tapi kalian tak akan bisa membungkam 2 miliar orang. Dan lebih dari itu, bukan hanya kaum Muslim, orang-orang yang sadar, punya hati nurani, para umat Kristen, Yahudi, orang-orang dari berbagai keyakinan, dan mereka yang tanpa agama menentang berdasarkan hak asasi manusia dan geram terhadap penindasan. Mereka juga ikut bergabung dalam unjuk rasa di seluruh dunia. Kemudian, protes bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan protes ekonomi salah satu yang paling efektif. Oleh sebab itu, Israel sendiri juga panik karena kalah dalam perang gagasan, sehingga mencoba mengkriminalkan boikot di seluruh dunia. Namun di hadapan organisasi hukum internasional dan pemerintah yang tidak berdaya menghentikan Israel, masyarakat bersuara, kami akan menuntut Israel. Umat berseru, kami akan menuntut Israel dengan segala cara yang kami bisa. Sebagai seseorang yang tinggal di Amerika, bandingkan sebelum dan sesudah kejadian ini, perubahan seperti apa yang kamu lihat pada persepsi orang-orang di sekitarmu pada pemerintah mereka dan Israel? Aku ingin bilang bahwa sangat jelas. Jika memperhatikan pemuda Amerika dibanding generasi yang lebih tua, pemuda Amerika yang tidak bergantung pada media lama seperti CNN Dunia dan Fox News Dunia dan semacamnya, tapi mendapat berita dari media sosial yang mau mencari sumber-sumber berita alternatif yang tidak membelenggu. Meskipun media sosial juga sangat patuh menekan suara-suara yang muncul, semua platform yang aku pakai saat ini diam-diam melakukan sensor. Namun anak-anak muda Amerika masih mencari sumber-sumber berita lain dan melihat yang dikatakan oleh dunia dan yang sebenarnya terjadi. Ada lingkaran propaganda di Amerika Serikat yang sudah disebarkan selama bertahun-tahun. Narasinya mengatakan pada warga Amerika bahwa kalian satu-satunya negara di dunia yang bertindak dengan benar. Karena banyak sekali suara di Amerika Serikat, selalu Amerika dan Israel dan negara-negara lainnya. Jadi jika kamu warga Amerika biasa, kamu selalu diberitahu bahwa kamu dan Israel melawan dunia. Jadi kamu melawan dunia, iya kan? Semuanya di dunia itu jahat dan tidak punya hati nurani. Sementara kamu bertindak dengan benar. Jadi ayo, terus mencurahkan dana perang. Bukannya memberi makan anak-anak kita, bunuh orang-orang itu, karena mereka harus dibunuh, karena mereka juga masalahmu. Tapi itu sudah tidak efektif lagi bagi pemuda-pemudi yang mengakses dan mencari tahu kebenaran melalui sumber lain. Dan itu membuat frustrasi Israel, karena mereka terus mengeluarkan uang, namun propaganda mereka tidak berhasil. Seperti tidak mungkin bisa melawan gambar-gambar asli lebih dari 20.000 jiwa tewas. Tidak bisa. Maksudku, kekejaman sudah terlalu besar bagi manusia yang punya akal sehat atau hati nurani untuk bilang bahwa ini tidak masalah dan terjadi terus-menerus. Aku lihat pemuda di bawah 35 tahun, terutama di Amerika Serikat, punya pendapat yang sangat berbeda. Setiap survei menunjukkan bahwa opini publik telah berubah, menjadi lebih sesuai dengan dunia dan pandangannya terhadap genosida ini, serta pandangannya terhadap penyerangan Palestina. Terjadi perubahan di seluruh dunia, dan bahkan para pemuda
Yahudi di Amerika. Sungguh sangat menginspirasi bagiku. Protes terbesar Yahudi melawan penjajahan dalam sejarah Amerika. Jadi pemuda Yahudi Amerika, pemuda Kristen Amerika, karena tentu saja Zionisme Kristen adalah Zionisme yang paling buruk dan bentuk Zionisme terbesar di Amerika Serikat. Jadi pemuda evangelis, pemuda Kristen mulai lepas dari belenggu Zionisme Kristen dan masyarakat pada umumnya. Orang-orang dengan hati nurani, umat Muslim, Kristen, Yahudi, dan kepercayaan lain, terutama para pemuda, alhamdulillah sekarang lepas dari algoritma, lepas dari jeratan media lama. Selain itu, sudah lama ada propaganda besar yang mengatakan jika Muslim adalah teroris dan barbar, terutama di Amerika. Namun sekarang banyak orang melihat siapa teroris dan barbar yang sesungguhnya. Lalu ada banyak kesamaan antara kejadian ini dan 9/11, yakni narasi palsu terhadap Muslim. Namun begitu, seperti yang kamu bilang, banyak orang penasaran dan mempelajari Islam dan banyak dari mereka menjadi Muslim. Sebagai seseorang yang merasakan langsung masa-masa itu, apakah menurutmu kejadian ini bisa memberikan hasil yang lebih besar dalam penyebaran Islam? Ya, menurutku begitu. Karena media sosial tidak hanya menampilkan gambar yang mereka inginkan. Orang lain juga bisa menampilkan gambar asli. Namun mereka berusaha menghentikannya. Mereka menghalangi para jurnalis. Mereka berusaha memutus semua gambar di lapangan. Namun ada seorang pria, Khalid Abudia, seorang pria berjanggut memakai surban, yang kehilangan cucunya Rim. Jiwa raganya, jiwa raga kita semua. Satu orang pria itu yang katanya gambaran seorang teroris di Amerika Serikat selama ini. Dan subhanallah, dia menjadi simbol harapan. Simbol cinta, simbol ketabahan. Aku pernah dengar tentang dia. Seseorang bertanya padaku, apakah menurutmu pria itu seorang malaikat? Seperti, apakah menurutmu dia seorang manusia sungguhan? Subhanallah. Karena cara dia berperilaku, sehingga banyak gambar-gambar baru yang muncul, dan lebih banyak suara yang mendukung gambar-gambar itu. Jadi insya Allah Ta'ala, kali ini berbeda. Dan kita akan pastikan terus melanjutkan perjuangan kita, menunjukkan pada orang-orang keindahan Gaza, keindahan orang-orang Gaza, dan keburukan penjajahan Israel. Apakah kamu menyaksikan orang mengucap syahadat setelah kejadian ini? Dan bisa tolong ceritakan pada kami yang mungkin berkesan pada kami? Setiap hari Jumat ada banyak orang yang mengucap syahadat. Setiap hari Jumat. Banyak orang yang menghubungiku secara online. Banyak orang mengirim email ke institusi yakin. Ada orang yang menuju ke masjidku, Valley Ranch Islamic Center, mengucapkan syahadat denganku. Setiap minggu aku melihat banyak orang. Aku sungguh, subhanallah. Salah satu yang paling menyentuh hatiku, dia seorang saudara yang tuli. Dia tidak bisa mendengar, subhanallah. Dan dia mengucapkan syahadat dengan bahasa isyarat. Dan itu menunjukkan padaku, aku berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Dan dia bilang sudah mempelajari Islam selama 8 tahun. 8 tahun. Tapi Gaza yang pada akhirnya memantapkan hatinya dan yang dia lihat dengan matanya langsung masuk ke dalam hatinya. Jadi bayangkan, dia bahkan tidak bisa mendengarkan, namun bukan telinga yang tuli, bukan mata yang buta, tapi hati. Hati yang bisa melihat dan bisa mendengar. Jadi subhanallah, sungguh mengharukan melihat orang-orang. Masya Allah, banyak orang mengikuti saudari Megan Rice, iya kan? Saudari di TikTok dan saudari lainnya yang telah membaca Al-Quran. Sungguh mengagumkan. Dan inilah yang aku coba lakukan agar aku tidak putus asa, karena aku akan sangat jujur padamu, dan menurutku kita semua mengalaminya. Maksudku, terkadang kita merasa, subhanallah, seperti tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Dan aku tahu, banyak orang yang juga bilang begitu. Lalu aku ingat, subhanallah, lihatlah orang-orang ini, lihat yang sedang terjadi. Mereka telah mengubah dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah keadaan mereka dari penganiayaan yang mereka rasakan. Mereka telah mengubah dunia, dan kita harus terus berjuang bersama mereka. Insya Allah Ta'ala, karena mereka berjuang, kita juga harus berjuang. Insya Allah. Jadi syahadat yang kamu saksikan sudah tak terhitung lagi jumlahnya? Banyak sekali. Aku tak tahu jumlah pastinya. Banyak yang mengucap syahadat pada 2 bulan terakhir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ada pepatah mengatakan ketidakpercayaan berlanjut tapi penindasan tidak. Az-zulmu la yadumu, fal kufru yadumu. Sesuai dengan ungkapan ini, kejadian saat ini menunjukkan angin sudah mulai bertiup ke arah yang berlawanan. Seperti yang tadi kita bahas, banyak orang dari latar belakang etnik dan agama berbeda yang berdiri menentang penindasan Israel. Pendeta Gereja Natal Lutheran di Bethlehem menyebutnya sebagai genosida. Bagaimana menurutmu ini akan berakhir? Ya, baiklah. Kau tahu, subhanallah, kamu menyebutkan Bethlehem. Mitri Raheb, sebenarnya temanku. Aku berbicara dengannya hari ini tentang kondisi mereka, Kristen Palestina yang ada di sana. Bagaimana menurutku ini akan berakhir? Kapan menurutku ini akan berakhir? Menurutku, bagaimana dan kapan? Hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus terus berjuang hingga akhir.
dan berusaha setiap hari agar berakhir. Memang sulit sekali berjuang tanpa tahu kapan dan bagaimana akhirnya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Mata Nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Dan jawabannya, Qarib, insyaallah ta'ala. Inna nasrullahi qarib. Sudah dekat insyaallah. Bisa beberapa hari lagi, beberapa minggu, bisa beberapa bulan lagi, beberapa tahun. Tapi selama aku masih ada di bumi, dan selama kamu masih ada di bumi, kita harus terus berjuang melawan penindasan itu. Dan ini penindasan yang keji. Dan kita semua pasti pernah mendengarnya atau melihatnya, menyaksikan sendiri para penindas dan yang tertindas. Setiap penindas, setiap tirani dalam sejarah, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kerajaan angkuh akhirnya runtuh. Setiap penindasan. Dan kamu tahu, ada sentimen yang konsisten dalam tradisi Islam tentang ini, mulai dari Al-Quran hingga Sunnah, lalu ajaran para ulama tentang seperti suatu saat pasti berakhir, lalu berlanjut dan muncul penindas baru dan kaum lain yang tertindas, hingga kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari di mana semua penindas akan diadili. Jadi setiap penindas pada akhirnya akan berakhir, setiap kerajaan penindas pasti runtuh, dan setiap orang yang tertindas pasti akan mendapatkan kembali hak-hak mereka. Tentu saja, pepatah dari para ulama, dan menurutku ini bagus untuk kita untuk mengingatkan kita. Wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Tuhanmu tidak lupa para penindas. Tuhanmu tidak lupa para tertindas. Tuhanmu tidak lupa perjuangan melawan penindas dan menolong yang tertindas. Tuhanmu tidak lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Jadi semua yang kamu lakukan tidak sia-sia. Dan semua penderitaan tidak akan sia-sia. Dan semua yang dilakukan terhadap ciptaan Allah pasti mendapat balasan. Allah akan berikan semuanya pada hari penghakiman sesuai firman-Nya. Dan insya Allah Ta'ala, semoga kita termasuk golongan mereka yang tertindas, bukan golongan mereka yang menindas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan datang suatu masa. Wal kharaj, pembunuhan dan penindasan. Dan beliau berkata, jadilah hamba Allah yang terbunuh, bukan yang membunuh. Ya kan? Dengan kata lain, jika kamu menjadi yang terbunuh dan bukan yang membunuh, maka jadilah kamu yang tertindas, bukan yang menindas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin di hari pembalasan. Tapi kita harus berjuang sekuat tenaga kita di dunia ini. Kemudian menyerahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terakhir, apa yang ingin kamu katakan pada orang yang bilang, aku hanya manusia biasa. Aku pergi bekerja, lalu pulang. Pengaruh apa yang bisa aku lakukan pada Palestina? Dampak apa yang bisa aku lakukan? Ketika 2 miliar manusia biasa dan 3 miliar manusia biasa di seluruh dunia menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan dampak luar biasa bersama, maka kita bisa mengalahkan penindasan. Jadi, sebagai individu, kita tidak bisa berbuat banyak. Sebagai individu, kita tidak bisa. Tapi kita adalah umat berjumlah 2 miliar. Dan masih banyak anggota di luar umat kita yang punya hati nurani yang juga berjuang. Jadi orang biasa bisa menghasilkan dampak luar biasa jika bersama. Dan kita bisa mengalahkan penindas, insya Allah Ta'ala, terhadap saudara-saudari kita di Palestina dan di tempat lain, jika kita bersama. Insya Allah. Jazakallah khairan Syekh, terima kasih sudah berbagi wawasanmu dan memberikan jawaban informatif dan inspirasional. Kita belajar banyak darimu. Semoga Allah menjagamu, mengizinkan kita menyaksikan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah memberi kemenangan kepada saudara-saudari kita di Palestina. Semoga Allah memberikan surga pada para syuhada, memberikan kesembuhan kepada yang terluka, dan kesabaran kepada saudara dan saudari kita yang kehilangan anggota keluarga. Semoga Allah mengizinkan kita bertemu lagi di waktu yang lebih baik Syekh, insya Allah.